من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatul Islam yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita banyak macam ibadah. Bermacam-macam jenis ibadah. Bukan hanya 1, 2 ataupun 3 jenis. Akan tetapi sangat banyak. Mulai dari sholat, puasa dan yang lainnya. Sangat banyak cabang-cabang iman. Agar kita bisa bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara. Kalau tidak mampu sholat, dia puasa. Tidak mampu puasa, dia bersedekah dan seterusnya. Yang dimana inti dari perintah Allah supaya kita bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah adalah agar seseorang itu beramal lantas bisa memberatkan timbangan amal solehnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, di antara amalan yang sangat azim, yang sangat besar dan sangat berat timbangannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah husnul khuluq. Apa? Akhlak yang mulia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Au min khuluqin hasanin. Tidak ada suatu pun yang sangat berat di timbangan seorang mukmin yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak min khuluqin hasan, selain daripada apa? Akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Dan ketahuilah ikhwatal Islam bahwasanya bihusnil khuluqi turfa'u ad-darajat wa tazidul hasanat. Dikatakan bahwasanya dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, seseorang itu dapat diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazidul hasanat, dan dapat menambah kebaikan-kebaikannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bihusnil khuluqi darajatas sha'imil qa'im."
Sungguh kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin la yudriku, dia akan sampai atau mencapai derajat atau posisi orang-orang yang shaimil qaim. Apa itu shaim? Orang yang berpuasa, dan al-qaim yang orang yang senantiasa mendirikan qiyamul lail. Orang yang senantiasa menjaga salat-salat sunnah qiyamul lailnya. Sungguh orang yang baik akhlaknya bisa mencapai derajat orang-orang yang puasa di siang hari dan qiyam di malam hari. Dengan apa? Dengan husnul khuluq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Bahkan dengan husnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, itu kita dapat pahala yang azim, yang besar, walaupun dengan cara yang mungkin minimal, yang tidak sulit begitu. Kita akan mendapat pahala besar, ganjaran di sisi Allah yang besar dengan cara yang mudah. Intinya seperti itu. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ikhwatal Islam, kata Nabi SAW yang artinya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Tahqir, apa itu? Jangan pernah anggap ringan. Jangan pernah kita menganggap sepele. Sekecil apapun perbuatan baik tersebut. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi, walau tatkala engkau berjumpa, engkau senyum kepada saudaramu seiman. Senyum, hanya senyum Bapak Ibu. Semua kita mampu untuk melakukan ini. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah Bapak Ibu. Mungkin kita nggak punya uang yang banyak, harta kita nggak banyak, ilmu kita nggak banyak, sehingga kita bisa berdakwah, menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu. Nggak banyak harta dan ilmu kita, dan tenaga kita pun mungkin lemah. Tapi kita bisa berbuat ma'ruf, bersedekah, yang bernilai pahala di sisi Allah dengan apa? Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun hanya kita tersenyum ketika bertemu dengan saudara kita. Dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Ini muqaddimah. Sejatinya kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan akhlak. Ini pentingnya kita belajar akhlak. Karena dengan akhlak ini, ana lihat sangat manjur dalam kita berdakwah. Daripada kita hanya dakwah bil qaul, menyampaikan. Dan alangkah baiknya kita sampaikan juga kita beri contoh dengan dakwah bil hal, dengan sikap kita. Maka yang kita sampaikan dan akan kita bahas setelah membahas tentang beberapa hadis mengenai keutamaan akhlak yang mulia adalah tentang akhlak bertetangga. Wallahi kita sering mendengar, tapi anak akan berusaha mengambil satu hadis saja dalam kitab Bulughul Maram tentang berbuat baik kepada tetangga. Hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza tabakhta maraqatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau memasak, membuat apa? Masakan yang ada kuahnya, maraqah, kuah. Baik itu daging dengan kuah maupun sayur dengan kuah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah ma'un, airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah. Nih, kata Nabi apa? Perintahnya perhatikanlah jiran. Apa itu jiran? Tetangga. Dalam sighah jamak. Mufradnya, tunggalnya jarun. Adapun jamaknya jiran. Artinya bukan hanya satu tetangga yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tetangga-tetangga kita. Kata Nabi, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetangga kalian. Dan ana yakin, insyaallah masing-masing kita punya tetangga. Dan insyaallah nanti kita akan bahas apa itu tetangga, apa batasan tetangga. Siapa yang dikatakan tetangga itu? Sehingga kita harus berbuat baik, berakhlak yang mulia terhadap tetangga kita. Para hadirin ikhwatul Islam yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika memasak sayur ataupun daging agar memperbanyak apanya tadi? Kuah, maraq. Ini ibu-ibu yang di belakang bisa mempraktekannya. Dan bapak-bapak yang hadir juga menyampaikan kepada istri-istrinya. Ya. Ingat, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan memandang remeh kebaikan walaupun sedikit. Ingat, sebagai pihak yang menerima, jangan katakan, hanya kuah ini. Mana dagingnya? Hanya sayur saja, saya juga punya. Wallahi ya ikhwah. Ini bisa kita katakan orang yang tidak tahu. Ya, harus dikasih tahu. Karena kata Nabi SAW, jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan, sekecil apapun. Kita sudah contohkan tadi. Walaupun hanya dengan senyum. Di dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, jauhkanlah diri kalian walau bisyikit tamroh. Ya, selamatkanlah diri kalian walaupun hanya dengan setengah butir kurma, Bapak Ibu. Bukan sebutir, setengah. Kita selamatkan diri kita. Artinya apa? Kita sedekahkan dengan satu butir kurma. Berapa harganya? Ini. Maka dari pihak yang menerima, jangan pernah anggap remeh kebaikan. Mungkin bisa jadi tetangga kita yang memberi itu ingin mengamalkan sunnah. Memberikan kuah. Mungkin itu yang dia punya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita bersyukur tetangga kita berilmu. Dan dia perhatian terhadap kita. Bukan malah mencemooh Bapak Ibu. Sunnahnya itu apa? Kalau kita diberi, harus membalas. Dan itu yang dicontohkan Nabi SAW. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufan falyujzi'hu.
apabila ada orang yang memberi kepada engkau ma'ruf, kebaikan umum, bisa besar bisa kecil, kebaikan apapun, bisa dia ngasih uang, ngasih barang, apapun kebaikan, membantu engkau, misalnya dengan solusi yang dia punya, dengan gagasan yang dia punya, kata Nabi, fal yujzi'hu, hendaklah dia membalasnya. Ini sunnahnya. Tidak meremehkan. Fa in lam yujzi'hu falyusni alaih. Kalau dia nggak mampu, Bapak Ibu, kita nggak punya apa-apa misalnya untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita, falyusni alaih, hendaklah dia memujinya. Dalam kata lain, kita bersyukur. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila ada orang yang datang kepadamu dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan bantuan, apapun itu, ya, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Balaslah dia. Fa illam tajidu, kata Nabi SAW, apabila engkau tidak mau, fada'ulah, maka doakan dia. Hatta ya'lam an qad kafatumuhu, sampai dia tahu bahwa engkau telah membalasnya. Dengan doa, jazakumullahu khairan, wallahi doa. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Doa ini sangat agung. Sebaik-baik balasan itu apa? Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Kita doakan. Adapun kita yang memberi, kita berusaha apa? Mengamalkan sunnah. Bapak Ibu, bukan berarti Nabi ini nyuruh kita apa? Kasih air, enggak. Minimal, ya. Kalau maksimalnya enggak ada batasannya, Pak, ya. Mau ngasih apa? Dagingnya, mau ngasih ya yang kita masak, bukan hanya kuahnya. Kita kasih roti. Apapun. Demi Allah Bapak Ibu, ikhwatal Islam, kalau sunnah ini berlangsung dan berjalan di antara kita, niscaya insya Allah agama ini akan diterima oleh masyarakat. Kita akan sampaikan nanti bagaimana kalau tetangga kita seorang kafir. Ya. Apakah boleh kita membantu? Apa boleh kita mengamalkan sunnah ini kepada tetangga kita? Demi Allah, Islam itu indah. Kita akan bahas nanti hadis-hadis yang sangat luar biasa, sangat banyak yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Artinya apa? Sekali lagi, yang memberi minimal kuah. Kalau maksimalnya nggak ada kuah atau yang serupa, ya, makanan atau apa. Adapun maksimalnya tidak ada batasannya. Tadi, perhatikanlah tetangga-tetangga kalian, bukan hanya satu tetangga. Nanti akan kita bahas siapa yang paling berhak. Kemudian Bapak Ibu, kita bahas sekarang definisi tetangga. Ulama berbeda pendapat. Apa batasan tetangga? Ada yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah di depan. 40 rumah di depan. Mau jaraknya jauh atau dekat, pokoknya 40 rumah. Ke depan, samping kanan, samping kiri, belakang. Ke atas enggak, Pak? Mungkin? Mungkin tidak. Mungkin kalau kita tinggal di apartemen misalnya. Ke atas itu kan, kita di lantai dasar misalnya, di atas 40 rumah. Ke bawah pun mungkin juga. Begitu. Tapi pendapat ini apa ya, sulit gitu. Luas, terlalu luas begitu. Apalagi di Indonesia.
Anak misalnya tinggal di Al-Afaf tuh. 40 ke depan itu sampai seberang sana ke Plasma. Ya nggak mungkin, ya. Kalau di komplek atau di apa mungkin, ya. Masih termasuk 40 itu masih wajar dianggap tetangga. Tapi kalau terlalu jauh, ya nggak masuk juga gitu kan. Dianggap tetangga. Tapi ini adalah pendapat sah-sah saja. Pendapat kedua, ada juga yang mengatakan bahwa tetangga adalah orang yang sama-sama mendengar azan dari masjid yang sama. Misalkan Masjid Umar bin Khattab. Ya, azan nih. Maghrib saat ini muadzin azan. Sampai mana tuh didengar, Pak? Berapa kilo itu? Jauh ya. Ini juga kalau di zaman sekarang agak sulit penerapannya. Kalau di zaman Rasul mungkin belum ada toa yang sampai sekarang. Seperti yang sekarang. Mungkin masih. Ya. Nggak terlalu jauh begitu kan. Ini terlalu, kalau di zaman sekarang definisi ini kurang cocok. Ya. Yang mendengarkan azan dari masjid yang sama. Pendapat itu yang kedua. Yang ketiga, yang mendengarkan iqamah di masjid yang sama. Artinya apa? Lebih cakupannya lebih sedikit lagi. Daripada yang pendapat yang kedua. Nah, ini malah terlalu sedikit jadinya nanti. Apalagi kita qomatnya di dalam misalkan, nggak terdengar. Atau orang yang hadir terlalu sedikit. Kemudian yang keempat, ada yang mengatakan bahwasanya tetangga adalah yang sama-sama sholat 5 waktu dalam satu masjid. Yang sholat misalkan di Masjid Umar bin Khattab itu kan orang tetangga-tetangga sini saja. Ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal. Pendapat ini semuanya tidak dilandasi dengan dalil. Hanya ijtihadiyah saja. Tapi yang mungkin dipandang sahih ya oleh kebanyakan ulama adalah tetangga adalah dikembalikan pengertian atau definisinya dikembalikan kepada uruf. Apa itu uruf? Apa itu uruf? Ya, kebiasaan atau tradisi masyarakat. Taib. Mana yang paling utama? Tetangga yang paling utama kita berikan kebaikan, yang menerima kebaikan kita. Kata Nabi SAW, walaupun ulama berbeda pendapat, dalam hadis disebutkan, Ya Rasulullah, innali jarain. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Rasul, aku memiliki 2 tetangga. Wa ila ayyuhuma atau wa ila ayyihima uhdi, kepada siapa saya beri hadiah. Artinya apa Bapak Ibu? Aisyah punya 2 tetangga. Dia pengen memberikan kepada tetangganya sesuatu, akan tetapi tidak cukup untuk keduanya. Dia ingin mana yang berhak untuk menerima dari mereka berdua ini. Kata Nabi SAW, qal ila aqrabihima min kababan, yaitu kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan engkau, atau yang paling dekat pintu rumahnya. Artinya apa? Yang paling dekat rumahnya siapa? Itu yang berhak kita berikan. Sunnahnya apa? Itu yang kita berikan hadiah atau sedekah dan seterusnya. Kenapa alasannya Bapak Ibu? Kata para ulama, bisa jadi yang paling perhatian terhadap kita tatkala kita sulit, butuh pertolongan, otomatis yang paling dekat, karena dia yang paling
paling tahu dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala kita misalkan Bapak Ibu pulang dari masjid, dari kajian dengan anak-anak, kita bawa bakso atau mie ayam. Otomatis yang tahu itu apa? Tetangga rumah kita yang paling dekat. Nah, itu demi untuk menjaga perasaan. Karena dia biasanya yang dulu tahu gitu. Dan tahu apa yang kita bawa roti, kita bawa buah misalnya, apalagi nampak gitu kan. Nah, itu. Baik. Kita akan membahas dalil-dalil Bapak Ibu tentang bagaimana syariat Islam. Anda sampaikan syariat Islam. Agama yang rahmatan lil alamin ini memperhatikan atau memotivasi umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga. Bukan 1-2 hadis Bapak Ibu. Banyak hadis. Ini menunjukkan apa? Urusan tetangga ini bukan urusan yang sepele. Bukan urusan yang sepele. Ini nasihat yang anak akan bacakan. Anak akan berusaha bacakan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Ini sebenarnya untuk anak pribadi dulu. Demi Allah. Iya. Saya pun kalau enggak mengajar atau menyampaikan ini Bapak Ibu, saya juga mungkin enggak baca hadis-hadisnya. Hanya 1-2 saja. Tapi kalau anak berusaha menyampaikan, itu Masya Allah. Yang pertama kali merasakan kebaikan dan manfaat kita tahu tentang hadis-hadisnya adalah anak pribadi. Karena anak juga punya tetangga. Ya, bukan berarti anak adalah orang yang paling baik dengan tetangga. Kita masih belajar ya, bagaimana kita berusaha untuk menjadi tetangga yang baik sesuai dengan syariat Islam yang Nabi jelaskan kepada kita. Yang pertama dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 36. Silakan yang membawa mushaf untuk dibaca atau dilihat ya, biar ingat ya bahwasanya hari ini ana mendapatkan faedah tentang berbuat baik kepada tetangga dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan tingkatan hukuk. Jadi hak itu ada hak Allah dan hak sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Lihat yang pertama, Allah sampaikan hak Allah, wa'budullah. Dalam ayat ini Allah katakan sembahlah Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah yang paling besar yang harus kita tunaikan Bapak Ibu. Hak Allah yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh setiap manusia adalah ini, tauhid. Dalam ayat ini Allah mulai dengan tauhid, hak Allah yang paling besar. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana. Setelah hak Allah turun kepada hak sesama makhluk. Dan Allah urutkan. Manusia ini banyak bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada yang tinggi derajatnya. Artinya apa? Orang yang paling dekat dengan kita. Artinya orang yang punya rahim dengan kita. Hubungan rahim dengan kita. Itu yang paling kita jaga haknya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Hak makhluk yang harus kita tunaikan dan berbuat baik kepada mereka, kita jaga mereka, bahkan kita nafkahi mereka, adalah orang tua. Wabidil qurba. Yang kedua, di bawah orang tua adalah al-qurba. Apa itu? Kerabat atau karib kerabat, sahih. Wal yatama. Masih hablum minan nas. Setelah karib kerabat, di bawah itu ada anak-anak yatim.
Siapa anak yatim? Orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan anak ini masih kecil, belum balik. Anak ini dikatakan yatim. Ya, yang wajib bagi kaum muslimin untuk perhatian terhadap anak-anak yatim. Yang mereka itu kehilangan sosok ayah. Ya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi. Atau wal jaril junbi. Maaf, al junubi. Wal jar. Apa jar tadi? Tetangga, al qurba. Apa artinya qurba? Yang dekat. Kata para ulama, tetangga yang masih saudara kita dengan kita. Bapak Ibu sekilas, tetangga itu ada 3. Ya. Ada yang memiliki 3 hak, 2 hak, 1 hak. Yang 3 hak siapa? Seorang muslim, saudara kita, dan tetangga kita. Itu 3 hak yang harus kita berikan kepada dia. Hak sebagai saudara, hak sesama muslim, hak bertetangga. Yang kedua, ada tetangga itu yang dia bukan saudara kita, tapi dia Islam. Dan tetangga kita. Maka 2 hak yang harus kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kafir. Ya, dia bukan saudara kita dan bukan saudara se-Islam, akan tetapi dia tetangga kita, maka dia masih punya satu hak. Dia masih punya 1 hak yang harus kita tunaikan, yaitu hak bertetangga. Kita masih diperintahkan oleh syariat untuk berbuat baik walaupun dengan orang kafir tetangga kita. Wal jaril dzil qurba, tetangga yang masih kerabat dengan kita. Ini syahid pembahasan kita. Perintah Allah apa? Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang masih punya ikatan kekerabatan dengan kita. Wal jaril junub, dan tetangga yang bukan tetangga jauh, bukan saudara kita. Was sahibi bil janbi, dan as-sahib ini artinya apa? Teman sejawat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman kita, sahabat kita. Ya. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Intinya apa? Wal jaridil qurba wal jaril junub. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk berbuat baik terhadap tetangga kita. Dan perintah ini Allah sandingkan dengan hak Allah tadi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dengan tauhid. Dengan larangan berbuat syirik. Di antara kebaikan yang Allah sampaikan dalam ayat itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin, jamaah sekalian, ya, syariat Islam memerintahkan kita untuk kita perhatian terhadap tetangga kita melalui ayat dalam surah An-Nisa ayat 30 berapa? 36. Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Baik Bapak Ibu. Itu dalil dalam surah An-Nisa 36 adalah dalil yang pertama terkait bahwasanya syariat Islam itu sangat memotivasi untuk berbuat baik kepada tetangga. Adapun yang kedua, dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan riwayat hadis At-Tirmidzi bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma dikatakan Amr ibn Al-As menyembelih seekor kambing. Bapak Ibu, sahabat tersebut menyembelih apa? Seekor kambing. Ia, beliau dan keluarganya. Kemudian ketika itu beliau berkata kepada keluarganya, ahdaitum li jarinal yahudi. Beliau ulang lagi.
ahdaitum lijarinal yahudi, apakah kalian telah memberikan hadiah kambing yang kita sembelih ini kepada Yahudi, kepada tetangga kita seorang Yahudi? Beliau tanya 2 kali kepada keluarganya, apakah sudah diberikan kepada seorang Yahudi? Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Bapak Ibu, Jibril itu senantiasa yusini, mewasiatkan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Rasul. Yusini bil jar. Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk apa? Untuk berbuat apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai Nabi itu menganggap bahwasanya tetangga itu menerima warisan. Karena terlalu seringnya Jibril mendatangi Nabi dan mewasiatkan untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Maka dalam hadis ini kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah bahwasanya pemahaman para sahabat tentang perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga itu adalah umum. Baik muslim maupun non-muslim, baik tetangga itu kerabat maupun orang yang bukan kerabat kita. Betapa banyak Bapak Ibu tetangga itu cekcok gara-gara misalnya anaknya berkelahi dengan anak tetangga. Cekcok jadinya. Ini syariat Islam menetapkan solusi untuk saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu, kata Nabi SAW. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, oleh karenanya kita harus berbuat baik kepada orang-orang kafir, ya. Terutama mereka adalah tetangga kita. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ini hadis masyhur. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ihsan di sini umum. Apapun perbuatan baiknya. Apapun perbuatan baik tersebut. Perbuatan baik bisa dengan harta maupun atau tenaga atau materi yang lain. Intinya Allah menyebutkan dalam hal itu umum. Ihsan dalam bentuk umum. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, khairul jiran indallah ta'ala khairuhum lijarihi. Tetangga yang paling baik adalah tetangga yang paling baik dengan tetangga yang lain. Artinya Bapak Ibu, banyak jalan atau banyak cara agar kita itu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Dengan cara berbuat baik dengan tetangga kita. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi Allah, kata Nabi SAW, seseorang tidak beriman, ya, la yu'min, tidak sempurna iman seseorang
seorang hamba hatta yuhibbu, sampai dia mencintai siapa? Tetangganya sebagaimana ia cinta kepada diri sendiri. Kita ingin kebaikan untuk diri kita, Bapak Ibu. Siapa yang tidak ingin kebaikan untuk diri kita? Maka hendaknya kita juga apa? Ingin kebaikan itu sampai kepada tetangga. Kita juga berbuat baik kepada tetangga. Kemudian cepat saja ancaman ya untuk berbuat buruk kepada tetangga. Kita akan bacakan dalil-dalil tentang ancaman berbuat buruk kepada tetangga, ya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang ancaman kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat buruk kepada tetangga. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qala al-jar jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu kata Nabi SAW, siapa yang dikatakan Nabi tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Al-jar, yaitu tetangga. Jangan sampai kita di dalamnya ini, Bapak Ibu. Jarun la ya'manu, seorang tetangga yang la ya'man. Apa itu? Aman. Yang tidak aman tetangganya dari perbuatannya. Baik dari lisannya maupun tingkah lakunya. Tangannya, kakinya, perbuatannya semua. Tidak aman tetangganya dari perbuatan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang seperti ini kata Nabi tidak beriman. Nabi nafikan iman kepada orang yang seperti ini, yaitu senantiasa berbuat buruk kepada tetangga sehingga tetangganya tidak lagi nyaman dengan dia. Kemudian yang kedua, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumu an-nahar. Dikatakan kepada Nabi SAW, ada seorang perempuan, fulanah di sini disebutkan. Inna fulanah taqumul lail. Apa itu taqum? Qama yaqum. Kalau perempuan berarti taqum. Ada perempuan, si fulanah ini, taqumul lail. Berdiri di malam hari. Artinya apa? Qiyamul lail, salat malam, Bapak Ibu. Rajin salat malam. Wa tasumun nahar, dan puasa di siang hari. Wa tatasaddaq wa taf'alu wa tatasaddaq, dan dia juga bersedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, akan tetapi dikatakan bahwa dia itu, si fulanah tadi itu, naudzubillah, perempuan itu tadi, ini bisa masuk laki-laki perempuan, tapi biasanya perempuan. Kenapa katanya akan tetapi? Yang tidak semua perempuan. Semoga di sini tidak ada, ya. Akan tetapi lisannya ini menyakiti tetangganya. Si fulanah tadi itu. Padahal Masya Allah ibadahnya Bapak Ibu. Yang tatawu, yang sunnah saja dijaga. Akan tetapi satu kurangnya. Lisannya tajam. Ya, membuat sakit hati tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahlin nar, dia adalah termasuk dari penghuni neraka. Qalu wa fulanatun tusallil maktubah. Kemudian yang kedua, dikatakan kepada Nabi, ini perempuan yang kedua. Sifatnya yang pertama tadi udah masih ingat? Masih ingat. Yang kedua sekarang beda. Ini ada fulanah nih, perempuan lagi, tusalli al-maktubah, dia hanya salat wajib saja. Maktubah artinya apa? Yang diwajibkan saja. Salat 5 waktu. Wa tatasaddaqu bi aswar, dan dia bersedekah, tapi sedekahnya ini tidak banyak. Aswar ini apa? Susu yang sudah mengering sedikit gitu. Ya, tidak banyak harta dia. Ya, sedekahnya tidak sebanyak yang pertama tadi. Wala tu'dhi ahadan. Akan tetapi perempuan tersebut, fulanah yang kedua tersebut, la tu'dhi ahadan, dia tidak usik tetangganya. Baik dengan lisan maupun perbuatan. Maka hati-hati dalam berbuat, Bapak Ibu. Ya, buang sampah misalkan.
Demi Allah bisa jadi Bapak Ibu, sampah yang kita lemparkan kepada rumah tetangga kita itu mengganggu dia. Wallahi la yu'min. Nggak nyaman tetangga kita, tidak beriman kita, na'udzubillah. Apalagi ada yang menghidupkan apa? Yang musik lah, apalah segala macam. Subhanallah. Mengganggu. Tetangganya mungkin ada yang punya anak bayi. Atau tetangganya ada yang sakit, terganggu. Wallahi la yu'min. Hati-hati. Ya. Ini orang amalnya luar biasa Bapak Ibu. Nyaris kita tidak bisa mungkin. Sedekahnya lancar, sholat qiyamul lail, puasa di siang hari Bapak Ibu. Nggak masuk surga gara-gara apa? Yu'dzi jarahu. Dengan lisannya dia menyakiti tetangganya. Subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang kedua, fulanah tadi. Hiya min ahlil jannah. Apa? Dia, bahwasanya dia itu adalah yang kedua, merupakan termasuk dari penghuni surga. Hanya berbuat apa? Ibadahnya hanya yang diwajib-wajibkan saja gitu. Tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Subhanallah. Dia jaga akhlaknya. Mungkin dia nggak bisa berbuat baik kepada orang. Tidak bisa berbuat banyak untuk menolong orang. Akan tetapi dia tidak ganggu manusia. Ini kadang kita sudahlah tidak menolong orang Bapak Ibu. Tapi kita juga mengganggu gitu loh. Mending kau diam, udah jangan ganggu sudah. Kalau nggak bisa berbuat baik kepada mereka, membantu mereka dengan harta maupun tenaga, sudah kita diam. Ya, tidak usah sakiti orang lain. Ini ancaman yang luar biasa Bapak Ibu, orang yang mengganggu tetangga. Nanti kita bahas kenapa, ada apa dengan tetangga ini. Ya. Ya. Seolah-olah tidak sama kita berbuat zolim kepada tetangga dengan berbuat zolim dengan orang lain yang bukan tetangga kita. Nanti kita bahas sebentar, ya. Sabar, insyaallah kita cepat. Taib. Kemudian hadis ancaman berikutnya. Ancaman terhadap orang-orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Nas'alullah salamah. Hadisnya dari Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, la an yazni ar-rajulu bi ashrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'atin jarihi atau bimra'ati jarihi. Perhatikan Bapak Ibu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, perhatikan, sesungguhnya seorang laki-laki yazni, yang berzina, na'udzubillah minaz zina. Allah katakan la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina, mendekat tidak boleh. Sungguh seorang lelaki yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan aisaru, ya, lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, sungguh seseorang itu mencuri 10 rumah lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Ini bukan berarti kita boleh mencuri rumah orang lain, Pak. Konteks dari atau berzina dengan orang yang bukan tetangga kita. Konteksnya adalah ini menunjukkan zina itu haram, pencuri itu sepakat haram. Mencuri itu haram, berzina itu haram. Tapi tatkala seseorang berzina dengan tetangganya, wa'alayazubillah, dan mencuri harta tetangganya, itu lebih besar, 10 kali lipat. Ya.
lebih besar dosanya. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, atau ketika itu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyudzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Ini dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, wa huwa khalaq, sedangkan Allah itu menciptakan engkau, memberi rezeki, kesehatan kepada engkau. Tapi engkau mencari tandingan, sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Qultu tsumma ai. Sahabat bertanya, lantas apalagi dosa yang paling besar? Antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Dosa kedua yang paling besar, kata Nabi SAW, engkau membunuh anakmu. Membunuh orang lain saja sudah besar. Apalagi ini membunuh anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara dia takut anaknya itu memakan dari makanannya. Artinya dia takut miskin gara-gara anak. Dia bunuh anaknya gara-gara takut hartanya hilang, berkurang karena anaknya. Dia tidak beriman bahwasanya Allah telah tuliskan bi rizkihi wa ajalihi. Allah telah tetapkan rizki anak tersebut sejak apa? Di dalam kandungan. Bayangkan. Qala summa ai. Kemudian sahabat bertanya, apalagi wahai Rasulullah dosa besar itu? Antuzani halilata jarik. Yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini 3 dosa besar yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Yang pertama berbuat syirik. Yang kedua adalah membunuh. Yang ketiga berzina. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, laisal mu'min, Nabi menafikan iman seseorang. Alladzi, siapa? Yashba'u wajarahu ja'i. Yang dimana dia itu apa? Kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Orang yang seperti ini, kata Nabi, la yu'min, tidak beriman. Tidaklah sebagai seorang mukmin orang yang dia kenyang, dia tercukupi, akan tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Artinya apa? Dia tidak perhatikan tetangganya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tentang hadis ancaman bagi siapa yang berbuat buruk kepada tetangganya. Nabi SAW bersabda, kam min jarin muta'alliq bijari yaumal qiyamah yaqul ya Rabb hadza aghlaqa babahu duni wa mana'a ma'rufah. Betapa banyak, kata Nabi SAW, Bapak Ibu. Betapa banyak, artinya apa? Sangat banyak orang yang tetangganya itu apa? Menahan tetangganya yang lain pada hari kiamat. Jadi tetangganya itu Bapak Ibu menahan tetangganya ya pada hari kiamat dan mengadu, ya Rob, wahai Rob, ya, hadza, ini tetanggaku, katanya, aghlaqa babahu, dia menutup pintunya, wa mana'ani, dan dia tidak memberikan kepadaku. Wa mana'a ma'rufan atau ma'rufah, dan tetanggaku ini dia menahan untuk berbuat baik kepadaku. Padahal mungkin dia mampu, akan tetapi dia menutup pintu. Akan tetapi dia tidak peduli dengan tetangganya. Wa mana'a ma'rufatan, dan dia menahan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa hadis tentang anjuran atau motivasi. Yang pertama tadi,
atau dalil motivasi untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang kedua, kita juga jelaskan tentang ancaman-ancaman bagi pelaku atau bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu. Artinya semoga setelah ini kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Termasuk diri ana terutama. Hendaknya kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan tidak mengganggu orang lain, terutama tetangga kita. Sehingga amal yang mulia ini, yaitu berbuat baik terhadap tetangga, itu bisa membuat kita masuk surga. Mungkin nggak banyak amalan kita Bapak Ibu. Seperti perempuan yang dikisahkan tadi. Hanya yang wajib-wajib saja. Akan tetapi dia berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengganggu tetangganya. Udah itu saja. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, luar biasa. Ya taruhlah tetangga kita masih awam, hatta dia kafir. Kalau kita berbuat baik setiap pulang misalnya, kita terima gaji kah atau apa, kita belikan mereka hadiah. Ini akan membuka pintu dakwah. Apalagi tetangga kita adalah orang tua kita, atau kerabat kita. Maka lebih banyak lagi haknya yang harus kita tunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rabb yang senantiasa membolak-balikkan hati kita agar kita ditetapkan dalam ketaatan. Agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa perhatian terhadap tetangga kita. Akhlak yang satu ini sangat penting Anda sampaikan di sini, terutama untuk Anda pribadi. Dan ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ya. Dan syukur-syukur tersinggung. Kenapa? Yang kita sampaikan adalah dalil, ya. Seharusnya kita tersinggung dan mengambil pelajaran dari hadis ini yang tadinya mungkin muqassir kita. Orang yang tidak perhatian terhadap tetangganya. Yang cuek terhadap tetangganya. Setelah kita mendengar hadis ini, kita berusaha, ya. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang lain. Nabi SAW, kita tahu, gulam, ada anak kecil Yahudi yang sakit, Nabi jenguk ketika sakratul maut. Bahkan Nabi talkinkan, ini menunjukkan apa? Beliau perhatian terhadap tetangganya. Nabi adalah orang yang paling perhatian terhadap manusia yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.